Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas komik baru yang berjudul YouTuber yang menjadi pawang dari para monster beracun. Cerita ini menceritakan tentang Soryong yang merupakan seorang YouTuber di kehidupan sebelumnya. Namun dia tewas karena digigit oleh ular Black Mamba. Dan di kehidupannya yang baru, dia bergabung dengan Kelantang dan berkeinginan untuk melihat monster beracun di dunianya yang sekarang. Komik ini bergenre action, fantasi, dan juga material arts. Dan tak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Hua bertanya, apa yang ditangkap itu adalah serangga kumbang. Soryong membenarkan, dan dia berkata di dalam hati, serangga yang ditangkap pada sarang tahun disebut sebagai kumbang tanah di dataran tengah. Namun pada era modern, dia disebut kumbang blister. Soryong, apa normal jika kumbang tanah ditemukan di dalam sarang tahun? Siklus hidup mereka cukup unik. Kumbang blister memiliki cara reproduksi yang tidak biasa. Normalnya, sebagian besar serangga akan menjaga tempat di mana mereka akan bertelur atau membentuk lingkungan aman untuk telur mereka. Tapi makhluk kecil ini, dia akan bertelur dimanapun dia mau. Dimanapun tidak masalah, tanpa mempermasalahkan apapun mereka akan bertelur. Kurangnya perhatian ditunjukkan pada saat mereka bertelur banyak sekaligus pada satu lokasi. Namun saat larva kumbang blister menetas, mereka akan mulai merangkak menuju tempat tertinggi terdekat. Dan saat larva kumbang mencapai puncak, mereka mulai melakukan sesuatu yang aneh. Mereka akan berkumpul menjadi satu dan meniru sebuah bunga. Dan ketika lebah salah mengira jika bunga palsu itu adalah bunga asli dan mendekatinya. Dan pada saat itulah, dalam sekejap larva akan melompat ke tubuh lebah kayu. Dan semuanya telah berakhir karena rumah lebah sudah sama seperti telah menghilang. Aku tidak tahu kenapa mereka menyukai sarang tahun, tapi ternyata itu adalah lingkungan terbaik untuk kumbang tanah tumbuh. Soryong, bukankah serangga seperti itu bisa menyebabkan kulit terasa terbakar? Dan jika terlalu banyak memakannya, maka akan berakibat fatal. Perkataan Nona memang benar. Kumbang ini bisa menyebabkan kulit terbakar. Cairan oranye yang menetes dari kumbang blister itu mengandung racun yang disebut cantaridin. Dan kumbang ini, dia juga bisa membantu masalah pada pria. Namun Hua sudah tidak tahan lagi saat membahas masalah tentang pria. Sudah cukup dengan penjelasannya. Sekarang ayo kita kembali ke aula 10,000 Potion. Dan sekarang cerita berganti di aula 10,000 Potion. Dengarkan baik-baik. Pertama, keringkan kumbang tanah dan haluskan menjadi bubuk. Anggap jika 1/10 dari bubuk itu sebagai racun. Racun itu akan membahayakan nyawa jika 3 mol dari jumlah itu tercerna. Jika seseorang mengkonsumsi 3/10 dari 1 mol dari racun perguan berat badan, sekitar setengah dari mereka yang menelannya akan tewas. Jadi apa kalian bisa menyiapkan obat dengan 1/10 dari 1 mol racun itu dan jumlahnya sekitar 10 tetes cairan? Penjelasanmu sangat detail. Siapa kira jika kau akan sehebat ini di matematika? Dan aku akan memastikan jika semua ini akan berhasil. Dan sekarang cerita berganti ke malam hari. Siapa yang mengira jika kumbang tanah akan memiliki efek seperti itu? Dan mungkin kita harus mengevaluasi ulang racun pada gudang Kelantang. Dan ngomong-ngomong, kau bilang jika dia hebat dalam matematika. Kakek seperti yang kau dengar, dia juga menghitung jumlah konsentrasi dan juga menaksirnya untuk menyamai berat 10 tetes cairan. Ini sungguh menarik. Kupikir aku sudah cukup tahu soal racun, tapi siapa sangka dia ada di level yang berbeda. Semakin ku amati, semakin anak itu terlihat seperti sebuah permata. Hua, apa sekarang kau lebih menyukainya dibanding saat pertama kali bertemu? Kakek,
Aku merasa menyesal karena terlalu terburu-buru menilainya di awal. Namun kakeknya tertawa. Selama kau menebusnya di masa depan, maka itu tidak jadi masalah. Tapi setelah obatnya selesai, lalu bagaimana cara untuk menguji efeknya? Namun muka Hua langsung memerah. Jika soal itu, tetua cabang keluarga pernah berkata terlalu kurang ajar. Dan Soryong bilang, jika dia akan mengujinya pada para ketua klan. Mendengar hal itu, Museong pun langsung tertawa terbahak-bahak, sembari mengatakan jika anak itu sangat menarik. Lalu sekarang cerita berganti ke esokan hari. Di sebuah ruangan, saat ini para tetua sedang berkumpul. Dan tabib yang sebelumnya diberikan penjelasan oleh Soryong, dia menyerahkan sebuah kotak yang berisikan pil. Saya sudah mencampur bubuk likoris dan juga madu, agar membuatnya lebih manis dan mudah untuk dikonsumsi. Dan tentu saja, saya juga mengikuti instruksi yang telah Anda tuliskan. Namun ada beberapa tetua yang tidak menyukai dan mengatakan bahwa cukup dengan reaksi berlebihan seperti itu, dan juga bertanya-tanya, memangnya sehebat apa obat itu? Semuanya tenangkan diri kalian, obatnya sudah berhasil dibuat. Lalu sekarang bagaimana kau akan membuktikan khasiatnya? Namun saat Soryong mengatakan membuktikannya, secara tiba-tiba ada tetua yang memukul meja. Tentu saja kita harus membuktikannya. Mana mungkin kita akan mengirimkan racun yang belum terbuktikan khasiatnya pada pemimpin kota Sichuan. Memang sepertinya tidak ada pilihan lain. Tabib, tolong lakukan. Dan setelah itu, tabib ini membawa pil yang telah diracik kepada para tetua. Hei, kau ingin kami mengujinya? Dan apa kau bahkan tahu memangnya ini obat apa? Namun rencana sudah berjalan sesuai keinginan Soryong, dan dia mulai memprovokasi. Kakek, bukankah kau pernah bilang jika mereka yang menguasai bela diri kelantang, mereka tidak akan pernah takut akan racun? Museong paham dengan tujuan dari cucu menantunya, dan dia membenarkan hal itu. Dan seperti yang telah kakek katakan tadi, tapi melihat dari reaksi mereka, apa mungkin mereka merasa takut? Setelah mendengar perkataan dari cucu menantuku, sepertinya memang begitu. Namun Soryong tertawa sangat keras, sembari memprovokasi para tetua. Aku rasa tidak mungkin seperti itu. Mereka adalah tetua klan yang pasti telah mencapai level penguasaan ratusan racun. Dan aku sangat yakin jika mereka pasti tidak akan takut pada sesuatu yang kecil, seperti racun kumbang. Namun para tetua ini, mereka benar-benar termakan oleh provokasi Soryong. Dan sembari mengatakan, kenapa juga mereka takut dengan racun rendahan seperti ini, para tetua pun langsung memakan pil itu. Jika kami memakannya dan tidak ada efek apapun, maka kau akan menerima konsekuensinya. Kami akan menegakkan prinsip dan juga hukum klan. Setelah meneguk pil itu, salah satu tetua tersenyum lebar. Sekarang coba lihatlah, tidak ada apapun yang terjadi. Namun tawa lebar itu langsung berganti dengan keringat dingin yang penuh akan kepanikan. Karena di saat yang bersamaan, ada sesuatu yang telah berdiri tegak. Namun itu bukanlah keadilan ataupun juga hukum dari klan. Pada hari itu, hukum dan prinsip klan ditegakkan dengan sangat kuat. Dan beberapa tetua yang menentang, mereka keluar dari ruangan sembari mengangkat bagian celana depan mereka. Seperti yang kakek bilang, memprovokasi mereka dengan sesuatu yang berkaitan dengan racun, itu membuat mereka langsung terjebak. Mereka tipe orang yang menjunjung tinggi harga diri, jadi tentu saja akan mudah dijebak. Namun meskipun begitu, tindakan mereka berdasarkan kekhawatiran pada klan, jadi jangan terlalu membenci mereka. Namun di saat yang bersamaan, Hua yang sangat panik berlari dengan tergesa-gesa. Soryong, kita mendapat sebuah masalah. Anak-anak kita bertingkah aneh. Namun hal itu memancing amarah Museong. Cucu menantu, apa maksudnya semua ini? Dan kenapa juga kalian bisa memiliki anak? Kalian belum melaksanakan upacara pernikahan, tapi kalian telah memiliki anak.
Namun Hua memotong pembicaraan. Mereka bukan anak manusia, tapi anak Blue Spot Centipede yang Soryong rawat. Soryong panik dan berkata di dalam hati, "Akhir-akhir ini aku melakukan banyak latihan fisik, dan setiap kali aku berlatih, aku meminta Nona Hua untuk menjaga mereka. Dan karena hal itu, aku sepenuhnya lupa soal mereka. Dan sekarang apa yang terjadi dengan bayiku?" Namun Soryong panik. Dia mengira jika para kelabang itu ada dengan Hua dan meminta wanita itu untuk segera memperlihatkannya. Namun Hua memberitahu jika mereka saat ini tidak bersama dengan dirinya. Dan karena Soryong yang tidak mendengarkan, pria itu pun malah berakhir ditampar oleh Hua. Dan cerita lewat ke beberapa saat kemudian. Hua memberitahu jika anak-anak Blue terjatuh dari tubuhnya dan terlihat begitu lemas. Pagi tadi mereka baik-baik saja, dan apa mungkin mereka sedang sakit. Mereka terlihat agak pucat, dan juga cangkangnya terlihat aneh. Namun Soryong mengetahui penyebabnya. "Nona Hua, kurasa kau tidak perlu khawatir. Proses ini disebut dengan ganti kulit. Makhluk seperti kelabang dengan kulit keras, mereka akan berganti kulit saat tubuh mereka menjadi besar. Dan sepertinya sekarang mereka sedang dalam fase itu." Namun tak lama kemudian, salah satu anak kelabang mulai bergerak. Dan setelahnya, dia pun keluar dari kulit lamanya dan terlihat mengalami sedikit perubahan. Sesaat Museong mengatakan jika ini adalah pemandangan yang unik. Dan secara tiba-tiba, dua anak Blue yang lain keluar dari kulit lama mereka. Setelah ada perubahan dari warna dan juga tanda di dahi mereka, para anak Blue juga mengalami pertumbuhan 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. "Soryong, apa mereka mempunyai nama?" Namun Soryong juga baru menyadari jika dia selama ini tidak memberikan nama kepada anak-anak Blue. Namun terlihat sejenak seperti memikirkan nama untuk mereka. Tapi pada akhirnya, dia memberikan urutan nomor 1 sampai dengan 3 kepada anak-anak kelabang itu. Namun Hua tidak setuju. Ini benar-benar buruk. Blue Spot Centipede kabarnya akan berubah menjadi naga setelah mereka hidup selama 1000 tahun. Jadi mereka perlu nama yang cocok untuk seekor naga. Namun Museong yang sangat panik. Dia pun langsung keceplosan dan mengatakan, "Lalu kenapa Blue Spot Centipede berusia 1000 tahun disebut dengan Heavenly Dragon?" Namun dengan perkataan itu Soryong dapat memahami jika kakek itu adalah orang yang telah menceritakan jika Blue yang hidup selama 1000 tahun nantinya akan berubah menjadi seekor naga. Namun sejenak Soryong kembali berpikir, bagaimana jika nama mereka adalah Nova, Myra, dan juga Grace? Pertama untuk Nova, yang menyimbolkan awal, dan yang kedua Myra, yang berarti harum, dan yang ketiga Grace yang berarti elegan atau kelembutan. Hua juga setuju dengan ketiga nama itu, sembari mengatakan jika seorang ayah memang biasanya memberikan nama kepada anak-anak mereka. Dan keesokan harinya, para anak-anak Blue kembali menempel kepada Soryong. Tubuh mereka masih belum kering sepenuhnya, tapi kurasa setidaknya tidak masalah untuk bergerak. Dan perubahan yang paling jelas adalah tubuh mereka. Mereka tadinya seukuran sosis besar, tapi sekarang sudah sebesar lenganku. Sepertinya anak Blue merasakan jika pelukanku terlalu erat untuk mereka. Jadi sekarang mereka menempel di sekitar lenganku dan juga pinggangku. Namun tidak jauh dari sana, ada beberapa orang yang melihat Soryong. "Coba lihatlah itu, apakah itu kelabang? Kelantang memang hebat dan selalu begitu mewah. Tapi untuk hari ini, ayo kita pergi ke rumah hiburan. Dan aku tidak pernah menyangka jika menghasilkan uang akan semudah ini." Dan sekarang cerita berganti di sebuah ruangan. Ada kabar bagus untuk hari ini. Apa kau ingat soal obat yang kita kirim ke pemimpin provinsi Sichuan? Obatnya bekerja dengan baik, dan pemimpin kota mengirimkan surat terima kasih dan juga hadiah yang besar. Memikirkan jika aku menerima keuntungan sebesar itu setelah menerimamu sebagai menantuku, kau memang orang yang sangat menarik.
Dan bagaimana jika aku memberikan salah satu eliksir? Jika aku menyebutnya hadiah, kau pasti akan menolaknya. Soryong berkata di dalam hati, eliksir, kakek pernah bilang jika itu adalah sesuatu yang meningkatkan internal energi. Namun Hua langsung bertanya, jenis eliksir apa yang akan diberikan oleh ayahnya? Bukan sesuatu yang terlalu spesial, itu adalah madu Golden High Red King Bee. Soryong berkata di dalam hati, pada dasarnya bukankah itu madu biasa? Tapi mereka bilang, jika internal energi penting untuk menjadi master bela diri, jadi kurasa harus menerimanya. Namun saat Soryong ingin berterima kasih, Hua marah dan memotong pembicaraan. Ayah, kau bilang akan memberi hadiah, jadi kenapa hanya madu? Yang Soryong lakukan bukanlah pencapaian kecil. Bahkan jika Golden High Red King Bee adalah makhluk beracun level menengah, tapi madu adalah eliksir level terendah. Jangan pelit saat menghadiahi Soryong atas pencapaian besarnya. Setidaknya, berikan dia sesuatu yang setara dengan setahun internal energi. Dan bagaimana bisa ayah memberikan eliksir yang hanya memberikan 2 bulan internal energi? Chelsan langsung berkeringat dingin. Dan dia juga berbisik-bisik sembari mengatakan, inilah sebabnya sulit untuk memiliki seorang putri. Ayah mertua, sebenarnya apa itu eliksir Golden High Red King Bee? Golden High Red adalah makhluk beracun level menengah yang sering ditemukan di dalam hutan. Ukurannya sebesar anjing kecil, dan kabarnya mengkonsumsi madunya akan memberikan internal energi yang setara dengan meditasi selama 2 bulan penuh. Saat Soryong yang sudah mulai tertarik dengan makhluk itu karena memiliki ukuran yang tidak normal, akan tetapi Hua memotong pembicaraan. Soryong, tunggu dulu sebentar, saat ini aku sedang kesal. Hua, maksudku bukan seperti itu. Kupikir Soryong mungkin ingin melihat Golden High Red secara langsung, dan karena itu aku menawarkannya. Namun Soryong yang tergila-gila dengan makhluk beracun dan juga aneh, dia benar-benar tertarik dan langsung mengajak ayah mertuanya untuk segera bergegas pergi. Melihat kedua pria itu yang penuh akan semangat, Hua pun meredamkan amarahnya dan dia pun langsung mengelakkan nafasnya. Dengan begitu, perjalanan memanen madu pun akhirnya dimulai. Ayah mertua memberikan informasi secara premium, jadi kupikir tidak akan ada kompetitor. Namun setelah tiba di sebuah tempat, di sana ada 2 kelompok yang sedang berseteru. Mereka saling mengklaim jika Golden High Red adalah milik mereka karena mereka telah membeli informasi ini dari seseorang. Namun setelah mengkonfirmasi satu sama lain, kedua kelompok ini membeli informasi dari orang yang sama, yaitu pria dengan rambut berantakan dan juga ada tai lalat besar di wajahnya. Namun Soryong langsung mengingat jika dia pernah bertemu dengan kedua orang itu saat dia sedang berjalan-jalan bersama dengan anak-anak Blue. Namun Gupai sudah sangat kesal. Dasar para penipu sialan itu, berani-beraninya mereka menghina kelantang si Cuan. Namun teriakan keras dari Gupai itu membuat 2 kelompok ini langsung menghentikan perseteruan mereka dan terkejut setelah mendengar nama kelantang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.